Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat terus ya. Amin. Kemudian sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Nazifa Nur Fitriana hadir. Hadir Bu. Kemudian Muhammad Bagus hadir. Kemudian Risma Nur Hosya hadir. Hadir. Baik, ini hadir semua ya. Apa ada yang belum Ibu panggil? Tidak ada Bu. Semua ya. Baik, terima kasih. Ibu lanjutkan ya. Apakah masih ada yang ingat mengenai materi pembelajaran minggu lalu? Saya Bu. Ya. Materi minggu lalu yaitu mengenal dari Allah dengan sifat Al-Husna, yaitu Al-Ghafar, Al-Razzaq, Al-Mulk, Al-Malik Bu. Baik, materi minggu lalu itu ada kaitannya dengan materi akidah awal kali ini mengenai nilai-nilai Asmaul Husna, Al-Hasib, kemudian Al-Hadi, kemudian Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, diharapkan semua siswa itu mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Hasib, Al-Hadi, kemudian Al-Khaliq, kemudian Al-Hakim. Yang kedua, kemudian siswa dapat menerapkan nilai-nilai positif Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau bertanya nih, di sini sudah ada yang tahu belum mengenai makna Asmaul Husna baik Al-Hasib, kemudian Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim? Ada yang tahu belum, anak-anak? Belum Bu. Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi pengertian Al-Hasib secara etimologi itu berasal dari kata hasibah yang artinya itu menghitung dan bisa diartikan sebagai zat yang melakukan perhitungan. Jadi baik perhitungan amal baik maupun buruk seseorang manusia dengan cermat dan teliti sehingga tidak ada yang terlepas sedikit pun. Yang kedua, pengertian Al-Hadi. Al-Hadi diambil dari kata hadaya yang berarti penunjuk jalan. Jadi bisa diartikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai petunjuk bagi manusia yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Kemudian yang dari Al-Khaliq itu bisa diartikan sebagai mengukur atau menghapus. Jadi Al-Khaliq itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewujudkan sesuatu itu dalam ukurannya masing-masing. Kemudian pengertian dari Al-Hakim. Al-Hakim secara bahasa yang berasal dari kata hakama yang berarti menghalangi atau bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang paling utama adalah Allah adalah hakim yang hakiki. Selanjutnya, kalian bisa membaca materi mengenai penerapan nilai-nilai positif Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari di buku pelajaran akidah akhlak yang tadi Ibu sudah berikan. Nanti setelah membaca, nanti Ibu akan mengadakan kuis. Nanti siapa cepat langsung mengacungkan tangan, langsung angkat tangan. Ya, siap Bu. Oke. Nanti silakan anak-anak sekarang bisa dimulai ya membacanya. Nanti Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca. Mengenai penerapan nilai-nilai positif Al-Asmaul Husna, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, Al-Hakim dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa dibaca yang poin 2 ya, anak-anak. Nanti Ibu akan mengadakan kuis dan bertanya. Mungkin cukup ya membacanya, Ibu mulai kuisnya terlebih dahulu ya. Nah, meneladani Allah
dengan sifat al-khaliq itu apa saja, sebutkan dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Bu. Ya Nazifah. Pertama ada menciptakan hal-hal yang lebih inovatif. Contohnya apa inovatifnya? Yang bermanfaat bagi agama. Terus yang kedua meyakini bahwa Allah SWT pencipta hati. Ya, baik. Kemudian dalam melakukan introspeksi diri secara terus-menerus itu termasuk penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dengan sifat apa? Dalam Asmaul Husna apa? Saya Bu. Ya, Al-Hasib. ya betul. Jadi kesimpulan materi hari ini atau kuis hari ini itu Al-Hasib itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mencukupi. Dalam meneladani sifat Al-Hasib, kita senantiasa harus merasa nyaman karena rezekinya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian rezeki kita harus melakukan beramal soleh dan selalu introspeksi secara terus-menerus terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian Al-Hadi berarti Allah itu zat yang memberikan memberi petunjuk atau hidayahnya kepada hamba-hambanya. Kemudian bagaimana sih sikap kita sebagai manusia dalam meneladani sifat Al-Hadi tersebut? Ya kita dapat berupaya dimanapun menyampaikan ilmu yang kita dapatkan supaya menjadi cahaya bagi orang lain. Kemudian Al-Khaliq kan berarti Allah zat yang menciptakan setiap makhluknya. Jadi meneladani sifat Al-Khaliq itu harus kreatif dan inovatif seperti yang sudah disebutkan oleh Nazifah ya, mengenai kreatif dan inovatif dengan menciptakan hal-hal yang baik dan kemaslahatan bagi umat beragama. Kemudian Al-Hakim. Jadi Allah itu bersifat Al-Hakim yang berarti bijaksana. Dalam meneladani sifat Al-Hakim ini, kita bisa menerapkan sikap disiplin, adil, kemudian bijaksana dan profesional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup mengenai materi hari ini? Cukup. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin cukup dari Ibu. Jadi untuk tugas pertemuan yang akan datang, silakan kalian membaca materi selanjutnya ya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.